Umat Islam banyak menempuh berbagai macam jalan agar bisa lebih dekat dan menyatu secara ruhaniyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya jalan adalah dengan menempuh jalan bertorikoh. Namun tidak semua torikoh itu benar dan ada juga yang mengaku benar. Melihat fakta yang demikian, maka kami akan menjelaskan, secara singkat, tentang torikoh yang jalannya yang benar. Jadi torikoh itu ada dua macam, satu torikoh muktabaroh dan dua, torikoh goiru muktabaroh. Satu torikohnya, yang mempunyai sanad silsilah yang bersambung tidak terputus sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kepada guru yang nyata pada saat ini, disebut, torikoh muktabaroh. Dua torikoh goiru muktabaroh. Torikoh goiru muktabaroh yaitunya, torikoh yang sanad atau silsilahnya, terputus atau tidak jelas sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut torikoh goiru muktabaroh. Maka demikian, setiap torikoh yang sanadnya tidak jelas atau terputus, disebut torikoh goiru muktabaroh. Jadi salah satunya, torikoh yang muktabaroh, yang ada di muka bumi Indonesia, yang sanadnya, tidak terputus atau jelas dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sampai kepada guru yang nyata pada saat ini yaitunya, torikoh Naqsyabandiyah Indonesia asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi. Dengan pembimbing tertinggi, yaitunya, Al-Muharram, Buya Syekh Muhammad Ali Idris, yang masih nyata pada saat ini. Maka dengan demikianlah, kami akan menjelaskan secara singkat perkembangannya dan, beserta tonggak jenjang silsilahnya, torikoh Naqsyabandiyah Indonesia asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi, dan pembimbing tertinggi Al-Muharram, Buya Syekh Muhammad Ali Idris. Inilah sejarah singkat dan perkembangannya, tentang, pengajian ilmu tasawuf, torikoh Naqsyabandiyah Indonesia asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi. Dan beserta jenjang mula tonggak silsilahnya. Mari kita awali tentang perjalanannya. Dimulai dari urutan silsilah yang pertama, yaitunya, dari Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga sampai silsilah yang nyata, ke-39 saat ini yaitunya, Al-Muharram, Buya Syekh Muhammad Ali Idris. Bismillahirrohmanirrohim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Torikoh Naqsyabandiyah Indonesia asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi ini. 1. Bermula silsilahnya, dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan, yang kedua, yaitunya diteruskan oleh salah satu sahabat Rasulullah, Syaidina Abu Bakar Siddiq dan ketiga, diteruskan oleh, Salman Al-Farisi, setelah Salman Al-Farisi diteruskan, oleh yang keempat, Qasim bin Muhammad. Dan setelah Qasim bin Muhammad dilanjutkan oleh, yang kelima yaitunya, Imam Ja'far Siddiq dan diteruskan oleh yang keenam yaitunya, Abu Yazid Al-Bustami, dan yang ketujuh, Abu Hasan Al-Harqani, kedelapan, Abu Ali Al-Farmadi. Dan yang kesembilan, Syekh Yusuf Al-Hamdani, kesepuluh, Syekh Abdul Halik Al-Fajwani, kesebelas, Syekh Arif Ar-Yukari, kedua-belas Syekh Muhammad Al-Anjiri. Dan tonggak silsilah dilanjutkan yang ke-13 yaitunya, Syekh Ali Ar-Ramitani, ke-14, Syekh Muhammad Baba As-Samasi, ke-15, Syekh Amir Kulaili, dan ke-16, Syekh Muhammad Bahaudin An-Naqsyabandi. Dan dari tonggak silsilah ke-16 inilah, ilmu torikoh yang bernama Naqsyabandiyah, yang dikenal hingga sekarang ini. Dan tonggak silsilah dilanjutkan oleh silsilah ke-17 adalah, Syekh Muhammad Alauddin At-Tahri, ke-18, Syekh Yakub Al-Jarhi, ke-19 Syekh Ubailiyah Al-Ahrari, ke-20, Syekh Muhammad Zahidi, ke-21, Syekh Darwisi Muhammad. Dan tonggak silsilah diteruskan oleh yang ke-22 yaitunya, Haujaki Al-Amkanaki, ke-23, Syekh Muhammad Al-Baqi Billah, ke-24, Syekh Ahmad Faruqi Sarhindi, ke-25, Syekh Muhammad Masum, ke-26, Syekh Muhammad Saifuddin, ke-27, Syekh Nur Muhammad Al-Batwani, ke-28, Syekh Syamsuddin Habibullah Yanjanan, ke-29, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, ke-30, Syekh Khalid Hurdi, ke-31, Syekh Abdullah Afandi, ke-32, Syekh Ismail, ke-33, Syekh Sultan Muhammad Toha. Jadi dari Syekh Sultan Muhammad Toha lah, sejarah singkatnya, torikoh Naqsyabandiyah Indonesia, asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi ini dimulai. Dan torikoh Naqsyabandiyah Indonesia asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi ini, bermula bernama torikoh Naqsyabandiyah Kaji Tinggi. Yang bermula dibawa oleh, Syekh Sultan Muhammad Toha, pahlawan dari Jambi, ke Indonesia yang berguru kepada Syekh Ismail, yang bersilsilah ke-32 dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berasal dari Persia. Dan di waktu itu keadaan negara Indonesia, masih dalam zamannya perang, Jambi melawan Belanda. Dan setelah Syekh Ismail wafat, tonggak silsilah ke-33 dari Rasulullah, pengajian ilmu tasawuf torikoh Naqsyabandiyah Kaji Tinggi ini.
diteruskan oleh Syekh Sultan Muhammad Toha pahlawan nasional dari Jambi. Di waktu itu, zamannya Indonesia masih dalam terjadi perang Jambi melawan Belanda. Jadi, untuk bukti makamnya Syekh Sultan Muhammad Toha tidak ada kejelasannya. Karena di daerah Tebo Jambi, ada makam Syekh Sultan Muhammad Toha, dan juga di Tanah Malaka Malaysia juga ada makamnya Syekh Sultan Muhammad Toha. Setelah Syekh Sultan Muhammad Toha yang bersilsilah ke-33 dari Rasulullah wafat, dan tonggak silsilah ke-34 dari Rasulullah, pengajian ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini diteruskan oleh Syekh Ibrahim. Jadi, tonggak silsilah ke-34 dari Rasulullah, ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini dilanjutkan oleh Syekh Ibrahim, yang berasal dari desa Parabek Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dan, Syekh Ibrahim adalah muridnya Syekh Sultan Muhammad Toha, yang merupakan mursyid yang paling unggul, dari mursyid-mursyid muridnya Syekh Sultan Muhammad Toha yang lainnya. Dan, Syekh Ibrahim wafatnya, di daerah desa Parabek Bukit Tinggi Sumatera Barat. Akan tetapi, bukti makamnya juga tidak ada kejelasannya. Sebab, di daerah Parabek juga banyak makam yang nama-namanya Syekh Ibrahim. Setelah wafatnya Syekh Ibrahim, tonggak silsilah ke-35, ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini dilanjutkan oleh Syekh Khotib, yang berasal dari Kerinci di wilayah Jambi. Syekh Khotib adalah mursyid utama mursyidnya, Syekh Ibrahim, dan wafatnya juga di Kerinci wilayah Jambi. Dan makamnya tidak ada juga kejelasannya. Setelah wafatnya Syekh Khotib, tonggak silsilah ke-36, ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini dilanjutkan Syekh Mulia, yang berasal dari Kerinci wilayah Jambi. Dan Syekh Mulia, mursyidnya Syekh Khotib, yang paling gigih berjuang sampai wafat di Tanah Ratau. Dan bukti makamnya, raib dari penjelasan Buya Syekh Zainal Arifin. Dan setelah wafat Syekh Mulia, tonggak silsilah ke-37, ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah ini dilanjutkan oleh Buya Syekh Zainal Arifin, yang berasal dari Bengkulu. Mursyidnya Syekh Mulia, sang pemberani yaitu Buya Syekh Zainal Arifin. Di masa-masanya, Buya Syekh Zainal Arifin, Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini, sangat genting-gentingnya, karena dari 13 mursyid Syekh Mulia 12 mursyid yang lainnya yang gugur. Tinggal satu mursyid sang pemberani, yaitu Buya Syekh Zainal Arifin. Dan Buya Syekh Zainal Arifin, berjuang sendiri dari desa ke desa dari daerah ke daerah. Sebab mursyid yang lain sudah gugur kemursyidanya. Di hari-hari tua, Buya Syekh Zainal Arifin, barulah ada terbangun gedung suluk. Dan barulah Buya Syekh Zainal Arifin, mendapatkan mursyid. Mursyid-mursyidnya, Buya Syekh Zainal Arifin, mursyid yang tertinggi adalah Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi. Di masa-masa tuanya Buya Syekh Zainal Arifin, barulah ada pembinaan para murid-murid yang dinamakan Majelis Zikir. Dan Majelis Zikir digerakkan oleh Buya Muhammad Rashid Syafandi. Setelah Buya Syekh Zainal Arifin wafat, pada tanggal 27 April tahun 2003 di Desa Sukaraya Kabupaten Muara Tara Provinsi Sumatera Selatan. Dan dimakam di Desa Sukaraya tersebut. Setelah wafat Buya Syekh Zainal Arifin, tonggak silsilah ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini dilanjutkan oleh Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi, yang bersilsilah ke-38 dari Rasulullah. Di masa-masanya, Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi, perjuangan pengajian Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini luar biasa pesat perkembangannya di wilayah Bumi Pertiwi, yaitunya Negara Republik Indonesia NKRI. Di masa-masa tuanya, Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi, barulah pengajian Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini barulah ada legalitas tingkat nasional, dan bergabung dengan Jamaah Thariqah Mutabaro Indonesia atau JATMI, JATMI, yang sebagai payung hukum pengajian Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini. Setelah beberapa waktu bergabung dengan Jamaah Thariqah Mutabaro Indonesia atau JATMI, barulah ada legalitas pengajian ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini tingkat nasional. Maka, nama pengajian ilmu tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah kaji tinggi ini berubah menjadi yaitu Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawuf Thariqah Naqsyabandiyah Indonesia, asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi atau PPIT-TNI. Setelah wafatnya Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi, pada tanggal 2 Mei, tahun 2023 yang lalu. Dan dimakamkan, Desa Balai Butar Padang Ulak Tanding, atau PUT. Dan setelah Buya Syekh Muhammad Rashid Syafandi wafat, jadi tonggak silsilah ke-39,
Ilmu Tasawuf Thorikoh Naksabandiyah Indonesia asuhan Buya Syekh Muhammad Rashid Syahfandi, diteruskan oleh Al-Muharram Buya Syekh Muhammad Ali Idris, yang masih nyata pada saat ini, dan berdomisili di Provinsi Bengkulu pada saat ini. Itulah sejarah singkat tentang pengajian ilmu tasawuf Thorikoh Naksabandiyah Kaji Tinggi mulai dari silsilah yang pertama yaitunya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai ke-39 yaitunya Al-Muharram Buya Syekh Muhammad Ali Idris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.